Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Kali ini aku mau melanjutkan cerita bagaimana aku melanjutkan sekolahku di Arab Saudi, yaitu tepatnya di Mekah Al-Mukarramah ya. Sebelum aku lanjut ceritanya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensubscribe channel aku. Dan semoga di tahun 2021 ini kita bisa sukses dan bencana alam ini akan segera berlalu. Semoga Allah mengangkat wabah ini ya, dan semua perekonomian negara akan kembali seperti semula dan kita bisa bebas mudik, bisa keluar masuk rumah, keluar kemana-mana bisa bebas ya, tanpa harus merasakan takut. Amin ya rabbal alamin. Dan aku lanjut ceritanya ya teman-teman, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Pada video sebelumnya aku sudah pergi ke sekolah SMP, tapi kata kepala sekolah di sana aku harus pergi ke kantor administrasi pendidikan umum untuk meminta izin dari sana dan mengetahui apa syarat-syaratnya. Sesudah 2 hari ya, aku sholat istikharah di rumah, lalu aku pergi ke kantor administrasi umum. Pas nyampe di sana pagi-pagi ya, jam 8, aku itu shock banget ya, terkejut banget gitu, karena di sana ratusan orang ya antri, banyak sekali. Aku itu pokoknya terkejut banget gitu. Semua perempuan di sana ya, ada yang masih sebaya, ada yang masih seumur sekolah gitu, seumur 15, 16, 17, ada yang sudah ibu-ibu, ada yang lebih tua dari aku, pokoknya banyak sekali. Semua yang ada di sana itu ya teman-teman memegang formulir. Sedangkan aku pergi ke sana dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Semua orang yang aku temui di sana, yang aku lihat memegang file, yaitu formulir ya, lengkap. Ada foto mereka, ada ijazah mereka yang mau melanjutkan sekolah ya, yang orang asing. Nah, padahal aku ke sana itu sudah tahu bahwa akan diminta ijazah gitu, tapi aku mau nanya pastinya bagaimana, apa harus distempel atau tidak gitu. Terus aku nanya kepada seseorang di sana ya, seumuran aku gitu, dia itu orang Saudi ya. Aku nanya bagaimana gitu, dia katanya harus ada ijazah sebelumnya dan harus fotokopi KTP apa segalanya. Dia kan hanya orang Saudi ya, lebih gampang gitu. Terus aku tanya lagi ke seseorang yang dari Mesir ya, seorang perempuan dari Mesir. Aku tanya, apa kamu mau melanjutkan? Ya, katanya dia mau melanjutkan. Terus dia sudah membawa semua persyaratannya, yaitu ijazahnya dia sebelumnya yang sudah distempel dari kedutaan dia, dan dia sudah masuk ujian, sudah diuji ya, tapi belum mendapat surat izinnya. Dia itu mau harinya ini mau mengambil kepastian bahwa dia itu akan dikasih izin atau tidak gitu. Terus aku itu di dalam hatiku itu, ya Allah, serumit ini, aku harus bagaimana gitu. Dan setelah ada pemberian nomor ya, aku ambil nomor antrian. Nomorku itu tepatnya di 130 ya. 130, di bawah aku itu masih ada banyak ya, mungkin ada 200 orang. Dan di atas aku masih ada lebih dari 100 ya, 130. Nah, di sini aku mulai dari jam 8 sampai jam berapa itu aku masuk, jam 8, 9, jam 10, itu 2 jam aku antri ya. Dah aku masuk itu aku kebingungan masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam itu karena waktunya itu terbatas gitu, banyak orang sekali di luar yang mau masuk, dan pegawainya itu kayaknya mau keburu-buru gitu menjawab.
orang-orang yang di depanku, tapi aku sudah menyiapkan pertanyaan di dalam otak aku gitu. Terus aku masuk itu cari-cari siapa yang akan aku pilih dari pegawai, karena banyak pegawai di dalam itu, mungkin ada 10 pegawai yang melayani kita ya. Terus aku pergi ke seseorang yang masih di depanku, itu ada 2 orang yang antri. Lalu aku masuk dan di situ aku bertanya ya kepada dia bahwa aku ini seorang mukim di sini, suamiku itu orang Saudi begitu. Terus aku mau lanjutkan sekolah dan aku tidak punya ijazah di sini, ijazahku di Indonesia gitu. Aku harap kamu bisa membantu aku gitu ya, pokoknya meminta tolong gitu. Terus dianya itu melihat ke muka aku ya, aku ekspresi mukaku itu kayaknya sedih gitu. Dia ngelihat ke aku karena aku membuat ekspresi muka aku itu sudah putus asa gitu. Dia lihat ke aku, katanya, "Oh, kamu jadi nggak tahu syarat-syaratnya dulu gimana?" "Iya, aku memang nggak tahu. Aku kesini memang mau cari tahu dulu gitu. Aku nggak bawa apa-apa," kataku. Terus dia bilang, "Oh, kalau begitu kamu ini harus masuk ke kepala kantor langsung kalau kamu mau cepat," katanya. Kalau kamu mau cepat, kamu itu harus masuk ke menghadap kepala kantor langsung, bilang sesungguhnya bagaimana, dan di sana dia itu orangnya baik, katanya. Di sana kamu mungkin bisa dibantu tanpa harus rumit, katanya, memakan waktu panjang, katanya. Terus aku itu bahagia gitu, lega gitu. Setelah itu katanya, tapi tunggu setengah jam, katanya, karena di dalam masih ada orang, katanya. Aku tunggu ya teman-teman di sana setengah jam di dalam kantor, duduk. Setelah aku duduk itu ada seseorang yang menghampiri aku, menanya ke aku, "Kamu gimana, udah diterima?" katanya. "Enggak, aku belum diterima, aku masih mau daftar, masih mau cari tahu persyaratannya," aku bilang gitu. Terus dia tersenyum. "Kenapa kamu tersenyum?" Aku bilang gitu. "Oh, kamu masih jauh," katanya. "Aku ini sudah 3 minggu bolak-balik," katanya. Minggu yang sebelumnya aku harus datang sekarang untuk memenuhi persyaratan," katanya. "Sekarang ini belum tentu juga dikasih izin," katanya. Aduh, aku semakin resah ya. Tapi aku tawakal ya kepada Allah, karena ini memang kemauanku gitu. Jadi aku itu nggak ada rasa takut atau rasa cemas gitu. Tapi ya cemas ada, tapi tekadku sudah bulat itu. Nah, subhanallah, setelah setengah jam aku masuk ke kepala kantor administrasi. Terus di sana aku bilang kepada ibu itu bahwa aku mau melanjutkan sekolah, suamiku orang Arab Saudi. Aku sudah putus sekolah lebih dari 16 tahun, aku bilang. Terus dia ambil KTP aku dan aku bilang aku tidak punya ijazahku di Indonesia, aku bilang gitu. Aku putus sekolah dari SMP, aku bilang. Terus dia ambil KTP, lalu dicek umurku berapa, dia minta KTP keluarga, yaitu KTP keluarga aku dan anak-anak dan suami. Terus dia itu memandang wajahku gitu, nggak tahu kenapa dia itu memandang wajah aku gitu. Terus dia bilang katanya, "Iya, kamu nggak punya ijazah," katanya. Padahal yang lain udah bawa ijazah, udah bawa fotokopi, semuanya lengkap, katanya. Terus aku diam aja. Terus dia bilang, "Oke," katanya, "udah 2 minggu lagi setelah liburan bulan haji ini." Kan waktu itu aku daftarnya di bulan Dzulqa'dah ya, sebelum hajian. Kan di sini kalau bulan hajian itu libur 2 minggu. Terus aku
bilang iya, aku bilang gitu. Ya Bu Guru, aku bilang gitu, apa yang harus aku bawa nanti kalau aku kesini lagi, biar aku siap, aku bilang gitu. Udah kamu kesini aja nanti, jangan cemas katanya. Tanpa harus bawa apa-apa, aku bilang gitu. Iya, enggak apa-apa, harus kesini lagi aja katanya. Tanggal segini katanya. Pokoknya aku ditempatkan tanggal 22, kan liburan itu masuknya anak-anak sekolah masuknya tanggal 18, jadinya katanya kamu kesini tanggal 22 ya katanya. Terus aku udah di situ, alhamdulillah pulang ke rumah, aku ditunggu suami di depan di depan kantor katanya. Bagaimana katanya, apa kata mereka? Aku bilang ya disuruh kesini lagi 2 minggu lagi setelah liburan, aku bilang gitu. Apa kata mereka, apa kita harus ngambil ijazah kamu dari Indonesia? Nggak tahu, ibu kepala kantor bilang nggak usah ngambil ijazah dari Indonesia, aku bilang gitu. Aku hanya disuruh kembali lagi. Oh, ini gimana, kata suami, kamu kok nggak nanya bener, yang bener katanya. Tapi aku bilang enggak, dia katanya nggak usah bawa apa-apa katanya. Terus aku pulang ya ke rumah, alhamdulillah. Pada waktu itu bulan haji ya, dekat bulan haji, dan di bulan hajian itu, di liburan itu aku sering ke Masjidil Haram ya, karena memang dekat, nggak begitu dekat dari rumah, 10 menit gitu, pakai mobil, sering ke Masjidil Haram, dan aku di sana itu doa terus ya, alhamdulillah. Dan setelah itu, liburan itu habis dan anak-anak semuanya masuk sekolah, di tanggal 22 itu aku ke sana lagi ya teman-teman. Dan ke sana lagi itu antrinya lebih banyak dari yang semula ya, nggak tahu kenapa, tapi antrinya banyak sekali, karena mungkin semua orang pada waktu itu mendapatkan tanggal yang sama ya untuk kembali ke sana, dan aku pun juga di tanggal yang sama. Terus udah itu aku mau masuk itu mulai dari jam 8 ya sampai jam 11, belum bisa masuk, sampai suami aku itu nelpon, karena anakku itu yang cewek kan di SD, dianya itu kan harus balik jam 12 dari sekolahnya gitu. Terus suami bilang, kamu masih lama lagi atau gimana katanya. Aku bilang iya, ini aku belum masuk, aku bilang gitu. Tunggu setengah jam, aku bilang. Kalau setengah jam aku nggak nelpon, kamu ambil anak kita yang di sekolah, aku bilang gitu. Jemput dia, aku bilang. Terus dia bilang, ya semoga dalam setengah jam ini kamu bisa masuk dan cepat keluar katanya. Nah teman-teman, setelah aku masuk ke dalam ya, menemui ibu kepala sekolah itu, aku bilang kepada dia, Assalamualaikum Bu, aku Misa, aku bilang gitu. Aku sudah datang ke sini sebelum ini 2 minggu yang lalu, aku bilang. Ibu sudah mencatat namaku di formulir, tapi aku nggak punya ijazah dari Indonesia. Terus dia bilang, mana KTP kamu dan kartu keluarga. Terus aku kasih lagi. Terus dia buka buku catatan dia. Terus dia bilang, iya nama kamu ada di sini katanya. Kamu mau sekolah lagi? Iya Bu, aku mau, aku bilang gitu. Terus kata dia, kalau aku bikin izin khusus untuk kamu akan mematuhi dan tidak akan berhenti sekolah lagi katanya. Iya Bu, aku sungguhan mau sekolah, kataku. Katanya, apa yang membuat kamu mau sekolah lagi katanya. Terus aku kebingungan menjawabnya. Spontan aja aku bilang ke dia, karena ilmu itu adalah cahaya Bu, aku bilang gitu. Ilmu itu tidak mengenal umur atau waktu, aku bilang gitu ke dia. Terus kayaknya dia itu senang dengan jawabanku. Aku bilang aku sudah ibu-ibu, memang sudah ibu-ibu, tapi aku mau menuntut ilmu karena ilmu itu adalah cahaya. Memang benar ilmu itu adalah cahaya, karena aku mau yang terbaik untuk anakku, aku bilang gitu. Terus
dia melihat ke wajahku lagi melihat ekspresi wajahku. Terus dia mengeluarkan satu lembar kertas A4 ya teman-teman. Di situ aku takut ya teman-teman, karena kebanyakan orang-orang yang aku jumpai di luar itu mendapatkan kertas putih yang seperti itu, penolakan langsung. Di situ aku cemas banget. Dan aku sudahi dulu ceritanya sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjut di videoku sebelumnya, karena biar durasinya nggak begitu panjang gitu. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.